Mandi kembang. Yang dimaksud di dalam ulasan tentang mandi kembang ini adalah mandi kembang telon dan mandi kembang 7 rupa atau kembang setaman. Kembang-kembang yang digunakan haruslah yang berbau harum dan masih segar, belum layu, apalagi kering. Sebelum digunakan mandi, biarkan selama 1 menit kembang-kembang itu terendam dulu di dalam air. Kemudian air dan kembangnya diaduk supaya aura energi kembang-kembangnya larut merata di dalam air. Laku ini dapat dilengkapi dengan laku-laku lain yang berguna untuk memperkuat aura positif seseorang dan membuat hidup lebih keberkahan. Mandi kembang bisa dilakukan kapan saja, bisa pagi hari, siang hari, sore, atau malam hari. Biasanya dilakukan terakhir dijadikan mandi akhir. Sebelumnya orangnya mandi keramas biasa. Sesudah mandi keramas barulah mandinya itu diakhiri dengan ia mandi kembang. Sebelum atau selama mandi kembang, orangnya memanjatkan doa kepada Tuhan di atas sana tentang apa yang diharapkannya dari ia menjalankan mandi kembang itu. Mandi kembang adalah juga suatu laku ritual yang sudah sangat umum dilakukan oleh orang-orang Jawa. Tujuan dari mandi kembang adalah supaya aura energi dari kembang-kembang tersebut menyelaraskan aura-aura atau energi negatif di dalam tubuh seseorang menjadi positif, dan supaya aura tubuh dan wajah menjadi lebih bersih dan membuatnya lebih bercahaya. Mandi kembang juga menjadi sarana seseorang memberikan perhatiannya kepada roh pancer dan sedulur papatnya, memandikan atau membersihkan roh pancer dan sedulur papatnya yang hasil akhirnya akan juga membersihkan roh atau sukma orang itu sendiri, supaya bersih dari aura-aura yang negatif. Hasil akhir dari kebiasaan mandi kembang itu akan membuat aura tubuh dan wajahnya menjadi lebih bersih dan lebih bercahaya, akan tampak sebagai sesuatu yang berbeda dibanding orang-orang lain yang tidak biasa mandi kembang. Orang akan senang saat memandang wajahnya dan saat berdekatan dengannya. Di sisi lain, kegaiban dari kesatuan pancernya dengan roh sedulur papatnya akan membantu membukakan jalan hidupnya, membuang kesulitan-kesulitan yang berasal dari aura negatif di dalam tubuh, dan membuat keinginan-keinginannya menjadi semakin mudah terwujud. Tetapi yang menjalankan mandi kembang ini dan luluran dan perawatan badan lainnya sebagai tradisi sehari-hari umumnya hanyalah orang-orang dari keluarga ningrat saja, bukan rakyat biasa. Rakyat biasa tidak menjadikan mandi kembang sebagai kegiatan sehari-hari, bukan karena mereka tidak tahu manfaatnya, tetapi karena mandi kembang itu dianggap sebagai sesuatu yang tinggi, mewah, yang sehari-harinya hanya pantas dilakukan oleh kalangan terhormat saja, apalagi luluran. Dan sebagai rakyat biasa, karena kebiasaan mereka untuk selalu merendah, mereka malu untuk melakukan sesuatu yang seharusnya hanya pantas untuk dilakukan oleh kalangan terhormat saja, tapi mereka akan melakukannya sembunyi-sembunyi bila ingin melakukannya. Rakyat biasa menjalankan ritual mandi kembang
biasanya hanya pada acara-acara tertentu saja, seperti calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Sehari-harinya secara umum mereka tidak menjalankan mandi kembang, sedangkan setiap mereka berpuasa weton, biasanya mereka juga tidak mandi kembang, tapi hanya memberikan kembang telon di makam ari-ari mereka. Keluarga ningrat menjadikan mandi kembang sebagai kegiatan sehari-hari, dan memang sudah seharusnya begitu. Sebagai kalangan terhormat, mereka memang harus selalu menjaga penampilan mereka, dan bisa setiap hari mereka merawat tubuh mereka, dan penampilan mereka sehari-hari memang tampak berbeda dibanding orang yang umum. Kulit tubuh dan wajah mereka lebih bersih, lebih putih dan lebih terang. Tubuh dan pakaian mereka harum semerbak. Pakaian-pakaian bersih mereka di lemari selalu diasapi dupa supaya selalu wangi. Rumah mereka pun selalu menyebarkan bau harum dupa wangi. Tetapi dupa yang dimaksud di atas tidak sama dengan dupa yang untuk sesaji keris atau untuk ritual gaib. Dupanya khusus untuk manusia atau rumah atau pakaian, berfungsi sebagai minyak wangi di zaman sekarang ini. Mungkin perlu juga kita coba cari tahu jenis dupa apa yang biasa dipakai oleh keluarga keraton zaman sekarang ini dalam ritual mereka mandi kembang atau untuk calon pengantin. Karena itulah pada zaman dulu itu rakyat biasa, bahkan juga seorang ningrat akan selalu curi-curi pandang saat ada orang ningrat yang lewat di dekat mereka, karena penampilan dan sinar wajahnya memang berbeda dibanding orang biasa. Ada sesuatu yang berbeda yang bukan sekedar aslinya fisiknya yang cantik atau ganteng. Wajahnya memancarkan karisma tersendiri yang indah dipandang mata. Tetapi mandi kembang, luluran, facial, dan sebagainya sekarang ini pun banyak diselenggarakan di spa-spa dan salon kecantikan modern. Hanya saja kembang-kembang yang digunakan tidak sama dengan mandi kembang orang Jawa dulu, tetapi sudah mengikuti budaya barat, yaitu kembang mawar merah atau mawar putih dan kembang-kembang lain. Kembang-kembang itu juga mengandung kegaiban, tetapi kadarnya masih lebih rendah dibanding kembang telon dan kembang 7 rupa. Penjelasan tentang kembang sesaji. Di dalam halaman ini ada digunakan istilah kembang telon dan kembang setaman, atau 7 rupa yang umum dijadikan bahan sesaji, atau untuk bahan mandi kembang. Di seluruh dunia ada banyak kebudayaan yang sering menggunakan kembang-kembang tertentu untuk keperluan yang berhubungan dengan kebatinan spiritual dan kegaiban. Tetapi tidak banyak orang yang mengetahui dengan benar jenis kembang apa saja yang mengandung kegaiban dan cocok untuk dijadikan sesaji, termasuk untuk keperluan mandi kembang. Begitu juga di Jawa, tidak banyak orang yang sungguh-sungguh mengetahui jenis kembang apa saja yang mengandung kegaiban dan cocok untuk dijadikan sesaji atau untuk keperluan mandi kembang, termasuk penjual kembangnya sendiri yang menjual kembang-kembang untuk keperluan atau ritual kegaiban. Pengetahuan tentang jenis-jenis kembang untuk sesaji kebanyakan berasal dari tradisi,
atau pengetahuan yang ditularkan dari mulut ke mulut saja. Tidak sungguh-sungguh orang-orangnya mengerti sisi kegaiban kembang-kembang itu, sehingga mereka tidak mengetahui dengan benar apa saja kembang yang benar untuk menjadi bahan sesaji atau untuk mandi kembang. Penulis menemukan bahwa kembang-kembang yang cocok untuk keperluan kegaiban, untuk menjadi sesaji atau untuk mandi kembang, hanyalah kembang kantil, kenanga, melati, mawar merah, mawar putih, dan cempaka. Mungkin masih ada kembang lain yang cocok juga untuk urusan kegaiban, tetapi penulis belum menemukannya. Penulis juga banyak mendengar cerita tentang kembang-kembang sesaji yang lain, misalnya kembang sedap malam, daun pandan, kembang sereh, air kelapa, dan sebagainya. Tetapi sepengetahuan penulis itu bukanlah bahan-bahan yang cocok untuk sesaji. Mungkin itu hanya cocok untuk keperluan ilmu gaib atau untuk keperluan dengan makhluk halus tertentu saja. Sedangkan untuk sesaji yang bersifat umum adanya tambahan campuran atau komposisi kembang-kembang yang tidak cocok justru bisa merusak sesaji, menjadikan sesajinya tidak berfungsi secara kegaiban. Tentang itu, dengan kepekaan rasa, kita bisa mencari tahu sendiri kebenarannya. Dengan demikian, sebaiknya jangan kita asal mengikuti kata orang. Adanya tambahan kembang-kembang lain selain yang sudah penulis sebutkan di atas justru bisa merusak rasa sesaji, menjadikan sesajinya tidak berfungsi secara kegaiban. Ibaratnya jika sesajinya itu adalah untuk makhluk halus, makhluk halusnya menjadi merasa terganggu dengan rasanya, atau malah menjadi tidak doyan. Sama kondisinya dengan kita, asal saja mencampurkan bumbu masakan yang malah menjadikan masakannya tidak enak rasanya. Mungkin kembang-kembang tambahan itu hanya cocok sebagai sesaji dalam rangka pengalaman ilmu gaib saja, sesuai persyaratan ilmunya, atau untuk makhluk halus tertentu saja, bukan untuk sesaji yang umum. Di bawah ini disampaikan pengertian yang benar tentang kembang telon dan kembang setaman atau 7 rupa. Yang dimaksud kembang telon adalah 3 jenis kembang, yaitu kembang kantil, kenanga, dan melati. Jika digunakan untuk mandi kembang, sebelumnya biarkan selama 1 menit kembang-kembang itu terendam di dalam seember air, kemudian diaduk supaya aura energinya larut merata di dalam air. Sesudah itu barulah air kembang itu digunakan mandi kuyuran dari kepala basah semua sampai kaki. Yang dimaksud kembang setaman atau 7 rupa adalah 6 jenis kembang, yaitu kembang kantil, kenanga, dan melati, mawar merah, mawar putih, dan cempaka, ditambah asap bakaran dupa. Jika digunakan untuk mandi kembang, sebelumnya biarkan selama 1 menit kembang-kembang itu basah terendam di dalam seember air, kemudian diaduk supaya aura energinya larut merata di dalam air. Sesudah itu barulah air kembang itu digunakan mandi kuyuran dari kepala basah semua sampai kaki. Dupanya digunakan juga untuk mengasapi tubuh atau sesudah mandi.
Jika digunakan untuk sesaji pusaka, kembang-kembangnya diletakkan di dekat pusaka-pusakanya, atau pusaka-pusakanya diletakkan di atas kembang-kembang itu. Dupanya digunakan juga untuk mengasapi pusaka-pusakanya atau dibakar diasapkan di dekat pusaka-pusakanya. Kembang telon yang unsurnya adalah kembang kantil, kenanga, dan melati, sifatnya standar, mengandung kegaiban yang lebih dibandingkan kembang-kembang lain dan makhluk halus dan sedulur papat manusia umumnya suka. Sedangkan kembang setaman atau 7 rupa sifatnya opsional, tidak wajib. Jika komposisinya tepat seperti yang disebutkan di atas, sisi kegaiban kembang setaman atau 7 rupa itu lebih baik daripada kembang telon. Tetapi jika campuran atau komposisinya berbeda, itu malah bisa menjadikan sesajinya tidak berguna. Seringkali bila kita membeli kembang telon atau kembang 7 rupa akan diberi campuran bermacam-macam kembang, karena penjualnya sendiri belum tentu tahu persis apa yang dimaksud sebagai kembang telon atau kembang 7 rupa. Biasanya akan disamakan dengan kembang-kembang yang untuk ziarah ke pemakaman. Karena itu lebih baik kita sendiri yang menyebutkan nama-nama kembangnya yang kita inginkan, supaya hanya kembang-kembang itu saja yang diberikan kepada kita. Karena itu, jika Anda ingin membeli kembang telon atau kembang setaman atau 7 rupa, mintalah hanya kembang-kembang yang disebutkan di atas itu saja, supaya kembang-kembang yang Anda beli itu benar-benar bermanfaat secara kegaiban. Mengenai seberapa banyak kembang-kembang yang kita perlukan untuk sesaji atau untuk mandi kembang, silahkan ditentukan sendiri jumlahnya yang dianggap cukup untuk keperluannya. Mandi kembang yang ideal adalah dengan lebih dulu kembang-kembangnya dibiarkan 1 menit basah terendam di dalam seember air. Sesudah diaduk supaya aura energi kembang-kembangnya larut merata di dalam air, air berikut kembangnya digunakan mandi kuyuran dari kepala basah semua sampai kaki. Sebelum, selama, dan sesudah mandi kembang, hati dan pikiran kita harus bersih, termasuk bersih rasa takut ketahuan mandi kembang. Tetapi secara umum pada masa sekarang ada rasa ketidaknyamanan atau takut ketahuan ketika kita akan mandi kembang karena kesan kliniknya. Tip alternatif dari penulis untuk para pembaca yang berniat mandi kembang supaya tidak kelihatan mencolok kalau kita mandi kembang. 1. Sebelum mandi kembang, lubang pembuangan air di kamar mandi ditutup saja dulu dengan sesuatu yang bisa menahan kembang-kembangnya, supaya tidak ikut keluar bersama air mandi. Sesudah mandi, kembang-kembang di lantai kamar mandi dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam bungkus plastik hitam. 2. Sesudah kembang-kembangnya dibiarkan 1 menit terendam di dalam seember air, dan sesudah diaduk supaya aura energinya larut merata di dalam air. Sebelum dipakai mandi, kembang-kembangnya disingkirkan dulu dengan cara diambil dari dalam air dan dimasukkan ke dalam plastik hitam. Sesudah itu barulah air kembangnya digunakan mandi guyuran dari kepala basah semua sampai kaki. Dalam tip yang kedua di atas,
Sebelum digunakan mandi guyuran, kembang-kembangnya sudah lebih dulu diambil dari dalam air dan dimasukkan ke dalam tas plastik. Cara itu lebih aman, karena tidak ada kembang yang akan tercecer di lantai kamar mandi, atau hanyut keluar terbawa air bekas mandi. Tetapi secara kegaiban, tipe nomor 1 di atas lebih baik daripada tipe yang nomor 2. Sesudah mandi kembang, mungkin ada rasa tidak nyaman karena ada rasa lengket di kulit dan di rambut. 10 menit kemudian kita bisa mandi lagi dengan sabun mandi. Tetapi untuk keramas dengan sampo sebaiknya dilakukan 1 jam kemudian. Kalau rajin berpuasa, mandi kembang sebaiknya dilakukan sebagai penutup puasa, sebagai pelengkap. Sebelum berpuasa cukup mandi keramas biasa. Jika seseorang pernah ketempelan, kerasukan, atau ketempatan makhluk halus berenergi negatif dan sudah pernah dibebaskan atau dibersihkan, sebaiknya ia rajin mandi kembang telon untuk membersihkan dirinya dari sisa-sisa energi negatif makhluk halusnya itu, supaya sisa-sisa energinya itu tidak memancing makhluk halus berikutnya untuk masuk bersemayam juga di dalam tubuhnya. Orang-orang yang sering berpuasa termasuk puasa weton, biasanya kekuatan batinnya akan meningkat. Orang-orang yang sering tirakat dan ziarah makam biasanya juga akan banyak menerima interaksi dari roh-roh lain, disadari ataupun tidak. Roh-roh itu bisa berasal dari lingkungan tempatnya berada atau dari lingkungan tempat-tempat yang dikunjunginya, misalnya makam dan situs-situs keramat, atau juga dari roh-roh leluhur. Selain yang bersifat puasa ngebleng, jenis puasa lain biasanya tidak banyak berpengaruh terhadap kekuatan sukma. Pengaruhnya lebih banyak dirasakan bersifat biologis dan psikologis, berupa ketahanan fisik dan mental untuk terbiasa menahan rasa lapar dan haus, tetapi tidak diimbangi dengan meningkatnya kekuatan sukma. Jika orang-orang tersebut tidak terbiasa olah energi, misalnya pelatihan olah nafas tenaga dalam, pada orang-orang tersebut seringkali terjadi tubuhnya meradang, tubuhnya memancarkan hawa panas, karena adanya ketidakstabilan pasokan energi dari makanan, yang efeknya kurang baik untuk kesehatan, karena bisa memudahkan sakit panas dalam dan mengundang sakit penyakit yang berkaitan dengan sakit panas dalam, seperti flu, batuk, pilek, radang tenggorokan, dan sebagainya. Orang-orang tersebut di atas sebaiknya sering melakukan mandi kembang. Lebih bagus lagi berendam di air kembang untuk membersihkan aura-aura negatif yang berasal dari dirinya sendiri ataupun aura negatif yang menempel di tubuhnya, yang berasal dari tempat-tempat lain atau dari roh-roh lain, supaya terselaraskan menjadi positif. Dan bagi yang sering berpuasa, gunanya mandi kembang bagi mereka juga sama, supaya energi-energi negatif terselaraskan menjadi positif. Jangan sampai bertambah kuatnya batinnya, juga menambah kuat aura-aura negatif di dalam dirinya. Mandi kembang ini juga berguna supaya pancaran panas tubuh menjadi lebih sejuk dan mengurangi efek panas dalam.